Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah karena memberikan kita kesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara-saudari, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah kasih Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudari, lebih 2000 tahun yang lalu, seorang anak lelaki telah dilahirkan. Kelahirannya membawa satu berita baik bahwa dia lahir untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapakah anak yang dimaksudkan itu? Dialah Yesus Kristus, sebagaimana yang dinyatakan dalam Matius 1 ayat 21. Anak yang bernama Yesus akan menyelamatkan manusia daripada dosa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam teks renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kasih Allah kepada manusia itu sangat besar. Allah membenci dosa, tetapi sangat mengasihi orang berdosa. Sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi manusia sejati di dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan saya dan Anda. Bagaimanakah Yesus menyelamatkan kita daripada dosa kita? Bagaimanakah kedatangannya, kelahirannya ke dunia itu membawa kepada kehidupan kekal? Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Manusia mempunyai keupayaan untuk melakukan apa sahaja. Tetapi apabila bercakap tentang keselamatan kekal dan bebas daripada hukuman dosa, manusia tidak mempunyai keupayaan untuk bebas daripada hukuman dosa, kematian maupun kuasa iblis, kalau bukan hanya karena Yesus Kristus. Yesus menjadi jalan perdamaian kita dengan Allah. Yesus rela menggantikan kita semata-mata supaya hubungan kita yang terputus akibat daripada ketidaktaatan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, dipulihkan melalui kematiannya. Oleh karena hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, manusia dapat diselamatkan. Namun, Yesus harus mati. Darahnya tercurah di atas kayu salib. Yesus menjadi korban sejati yang tidak dapat disamakan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kematian Yesus membuktikan bahwa Dialah satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita daripada dosa. Yesus mengasihi kita sehingga Dia sanggup mati demi kita. Adakah kasih yang setanding dengan kasih Yesus Kristus itu? Tidak ada. Allah ingin semua orang diselamatkan. Bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan itu? Adakah dengan melakukan perbuatan baik, memberi banyak persembahan ke gereja, atau rajin ke gereja? Tidak. Anugerah keselamatan itu diberikan cukup dengan hanya percaya, beriman, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hanya melalui iman kepada Yesus Kristus itu membawa kepada keselamatan kekal. Melakukan perbuatan baik, memberikan persembahan, rajin ke gereja itu adalah buah iman kita sebagai respon akan cinta kasih kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Saudara-saudari, Yesus Kristus adalah manusia dan Allah sejati. Firman Tuhan menyatakan Dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Tetapi peristiwa itu tidak terhenti di sana. Pada hari yang ketiga Yesus Kristus bangkit
dari kematian. Dia sudah bangkit dan itulah yang menjadi harapan kita bahwa melalui kematiannya ada harapan. Melalui kebangkitannya ada jaminan kekal. Bahwa kasih-Nya itu menyelamatkan saya dan Anda. Sebagaimana kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya yang dinyatakan dalam Yohanes 5 ayat 24 menyatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudari, ingatlah bahwa kasih Allah melalui Yesus Kristus memberi pengharapan kepada kita, membawa kepada kita keselamatan kekal. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.